Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Aktual TV yang berbahagia, kabar terbaru. Pada hari ini, tulisan Gus Rumel Abbas sebagai bentuk jawaban atas 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi telah terkonfirmasi sampai di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek, Tangerang, Banten. Namun, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani belum melihat kitab tersebut secara langsung karena saat ini beliau tengah menghadiri undangan PCNU di Jawa. Akan tetapi, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah membaca kitab tersebut melalui file PDF yang juga dikirim oleh Gus Rumel melalui seorang kiai dari Jawa Timur. Lalu, bagaimana tanggapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atas tulisan tersebut? Apakah tulisan Gus Rumel tersebut berhasil menjawab 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi atau ternyata tidak? Oleh karena itu, mari kita simak dan baca bersama-sama tanggapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berikut ini. Menjawab sang pembela Ba'alawi. Gus Rumel Abbas sebagai pembela Ba'alawi, selanjutnya disebut pembela, telah mengirimkan sebuah buku setebal 53 halaman kepada penulis. Buku itu berjudul Menakar Kesohihan Pembatalan Ba'alawi. Penulis saat ini berada di luar provinsi dalam rangka menghadiri undangan sebuah PCNU di Jawa. Orang Banten, jika menyebut Jawa, maksudnya bukan Banten, DKI, dan Jabar. Ia menunjukkan sebuah daerah di Jateng dan daerah istimewa Yogyakarta atau Jatim. Karena itu, penulis belum melihat buku itu dalam versi cetak yang terkonfirmasi telah sampai di kantor kelurahan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek, Tangerang, Banten. Rupanya, selain versi cetak, Gus Rumel pun mengirim buku tersebut dalam versi PDF via seorang kiai di Jatim. Dalam kendaraan, penulis mencoba membuka versi PDF itu. Dan agaknya, buku ini bukanlah buku jawaban spesifik terhadap 12 pertanyaan yang penulis ajukan. Di dalamnya diawali oleh masih adanya narasi apologis tentang gugatan teori kitab sejaman yang dari situ penulis pesimis akan apakah buku Gus Rumel ini mewakili bagi jawaban seharusnya dari tesis pembatalan penulis terhadap nasab Ba'alawi. Tulisan yang penulis tulis di atas kendaraan ini merupakan tulisan awal dari masalah-masalah yang menurut penulis layak ditanggapi pertama kali berdasar lompatan-lompatan bacaan penulis terhadap buku pembela itu. Ketika abad ke-6 Hijriah telah terverifikasi membatalkan nasab Ba'alawi baik versi Abdullah maupun versi Ubaidillah, pembela perlu menghadirkan antitesis abad ke-6 tersebut. Kitab-kitab nasab dan sejarah abad itu juga diperkuat oleh kitab nasab abad selanjutnya sampai abad ke-10 menganulir pengakuan ketersambungan nasab Ba'alawi di abad ke-9 Hijriah. Cara baca penulis dengan melompat dilakukan untuk mencari dalil peruntuh benteng tesis abad ke-6 itu. Karena perdebatan tentang kaidah-kaidah disyaratkan atau tidaknya kitab sejaman biarlah menjadi domain para pemuja taklid yang berbasis husnuzon saja. Anak-anak Gen Z kita yang kehidupannya telah berbasis teknologi IA, Artificial Intelligence, akan mentertawakan orang tuanya yang ketika melihat kabel listrik bertegangan tinggi lalu menyuruhnya untuk memegangnya dengan berbasis husnuzon bahwa listrik itu tidak akan menyengatnya karena ia hanya benda mati. Atau ketika kita melihat kertas putih lalu kita menyuruhnya berhusnuzon bahwa warna kertas itu sebenarnya adalah merah. Kaidah-kaidah yang tidak logis akan ditinggalkan zaman dan ditertawakan peradaban. Setelah penulis melompat kepada tulisan pembela tentang manuskrip, penulis melihat bahwa pembela telah berusaha mendapatkan rudal penghancur kuatnya benteng pertahanan abad ke-6 Hijriah yang membatalkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Di halaman 16, pembela menyuguhkan sebuah narasi yang katanya terjemahan dari sebuah naskah yang ia temukan.
Naskah ini milik Abil Khair Muhammad bin Ali Al-Muwazini, didapatkan secara qiraat pada tahun 655 Hijriah di Masjidil Haram dari Al-Faqih Al-Abid Umar Abul Qasim bin Sa'id bin Sa'iduddin bin Ali Zofari, wafat 667 Hijriah. Narasi itu katanya didapat dari sebuah manuskrip yang menyebut nama faqih muqaddam dengan judul Kitab Al-Arba'in Al-Musnad lil Imam Al-Faqih Muhammad bin Ali Al-Alawi, dikeluarkan oleh Umar Al-Abid bin Sa'iduddin bin Ali Al-Zofari, wafat tahun 667 Hijriah. Di halaman kedua, kata pembela, ia menemukan narasi yang menyebut faqih muqaddam beserta silsilah nasabnya sampai Ahmad bin Isa. Lalu, apa yang ingin pembela jadikan dalil dari dua proposisi itu? Ia mungkin ingin mengatakan bahwa naskah itu ditulis pada tahun yang tertera di sana, yaitu tahun 655 Hijriah. Walaupun tahun ini tetap tidak bisa menghancurkan benteng abad ke-6 Hijriah, yaitu tahun 597 Hijriah, tahun rampung ditulisnya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Lebih dari itu, tahun itu tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai tahun penulisan manuskrip tersebut. Siapapun hari ini bisa menulis angka tahun yang diinginkannya, tetapi tetaplah angka tahun yang dihitung sebagai titi mangsa penulisan adalah dari mulai penulisan itu, yaitu hari ini, bukan tahun berita yang dituliskan. Logika awam saja akan paham jika hari ini kita tulis kalimat seperti ini. Kalimatnya, ini adalah wasiat Prabu Siliwangi untuk anak cucunya di Banten, agar jangan biarkan tanahnya direbut para pendusta. Wasiat ini ditulis oleh anaknya yang bernama Pangeran Cakrabuana tahun 1445 Masehi. Tulisan itu, walau berangka tahun 1445 Masehi, tetap saja di tulisan itu adalah tulisan tahun 2024 Masehi, bukan tahun 1445 Masehi, karena memang baru ditulis hari ini. Mengenai apakah benar Prabu Siliwangi berwasiat seperti itu, atau apakah benar anaknya Pangeran Cakrabuana menulis kalimat itu, yang demikian itu hal lain yang juga dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dikonfirmasi kebenarannya. Apalagi di catatan kaki, pembela mengatakan bahwa naskah itu ditulis tanpa tahun penulisan. Ya rungkat. Bagaimana sebuah perdebatan titi mangsa sejarah didalili oleh sebuah manuskrip bodong? Dari 53 halaman buku tersebut, nampaknya temuan itulah yang paling menjadi andalan pembela untuk menyambungkan paksa nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi. Dan itu pun tertolak, karena seperti sanad hadis yang telah terbukti palsu itu. Nampaknya manuskrip ini pun sengaja diciptakan untuk kepentingan yang sama, yaitu ditenagai oleh melulu menyambungkan paksa nasab Ba'alawi. Hal-hal lain yang perlu penulis tanggapi akan penulis sampaikan pada tulisan berikutnya. Tentu, penulisan di tengah perjalanan ini tidak sefokus ketika menulis dalam indahnya keheningan dan nikmatnya kesendirian. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.